teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinolita Kuryani. Saat ini saya bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung. Dan saat ini juga saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Terbuka Bandar Lampung. Nah, apa sih yang akan saya bahas hari ini? Dan di hari ini kita akan membahas tentang modul 2 dari media berbasis komputer, yaitu pemanfaatan media dalam pembelajaran. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Apa sih yang akan kita bahas di hari ini? Nah, saat ini kita akan belajar di kegiatan pertama, yaitu pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Dalam pembelajaran kali ini dibahas tentang modul pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam merencanakan dan memanfaatkan media, yaitu modul yang disingkat dengan Azure. Ini diperkenalkan oleh Heinik dan kawan-kawannya dalam bukunya yang ada di tahun 1996. Nah, di sini kita ada 6 tahap dalam modul Azure, yaitu yang pertama ada A, analisis karakteristik siswa. Dalam tahap ini Anda perlu mempertimbangkan siapa siswa yang akan Anda hadapi. Ada 3 karakteristik yang sebaiknya diperhatikan, yaitu karakteristik umum. Di sini mencakup dengan jenis kelamin, latar belakang sosial, kebudayaan, dan faktor sosial ekonomi. Yang kedua ada spesifikasi kemampuan awal. Di sini berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya dalam pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga ada gaya belajar, yaitu di sini gaya ini belajar ini timbul dari kenyamanan. Seperti cara kita memberikan pengalaman tentang gaya belajar kita terhadap anak. Nah, sekarang masuk di yang kedua, yaitu S, sebutkan kompetensi. Tujuan pembelajaran atau sekarang dikenal dengan istilah kompetensi pembelajaran sangat menentukan jenis media apa yang sesuai untuk Anda gunakan. Nah, di sini penjelasannya kita dapat memilih dengan media apa kita akan menjelaskan untuk peserta didik, bisa melalui media visual dan audio visual beserta kaset, video dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk di tahap ketiga, yaitu S, sebutkan metode, media, materi. Tujuan pembelajaran atau sekarang dikenal dengan istilah kompetensi pembelajaran sangat menentukan jenis media yang sesuai untuk Anda gunakan. Di sini ada berbagai macam jenis media yang dapat kita gunakan, yaitu medianya bisa melalui poster, terus ada audio visual, kaset, televisi, atau media lain menggunakan internet dalam pembelajarannya. Sekarang kita masuk di tahap keempat, yaitu U, upayakan gunakan metode media bahan. Dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode media dan materi yang telah ditetapkan, pada tahap ini melibatkan perencanaan peran kita sebagai pendidik dalam menggunakan teknologi, media, dan materi, dan cara-cara beserta langkah-langkah penggunaannya. Pendidik di sini dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan menyusun berbagai tugas dan aktivitas yang dilakukan peserta didik. Nah, yang kelima, prosesnya yaitu R, rancang bentuk partisipasi siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang akan kita sajikan. Di sini sebagai guru kita menyiapkan semua bahan yang akan disajikan dalam proses pembelajaran. Kedua, siapkan kelas. Di sini kita menyiapkan kelas dengan keadaan kelas yang kondusif, dan juga yang ketiga ada siapkan siswa. Di sini kita menyiapkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran yang akan kita berikan. Di sini kita memberikan pengalaman belajar terhadap siswa agar siswa mendapat merasa nyaman dan menyenangkan tentang materi yang akan kita berikan. Sekarang kita masuk di tahap ke-6, yaitu E, evaluasi. Menggunakan dan memanfaatkan media adalah melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah dilakukan. 2 jenis evaluasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi hasil belajar. Di sini kita mengevaluasi sejauh mana siswa hasilnya dalam pembelajaran yang kita berikan, dan kita juga ada evaluasi media dan metode pembelajaran. Dalam hal ini media yang kita gunakan seperti contohnya audio visual yang telah kita berikan sudah sesuai atau menarik belum untuk digunakan oleh siswa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk di kegiatan pembelajaran 2, pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, sekolah perlu membuat perencanaan proses belajar, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.
Selanjutnya di bab yang ke-6 pasal 35 ayat yang pertama di B, di bagian yang B disebutkan bahwa SD atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan. Dan untuk sarana prasarana pada PP nomor 19 bab yang ke-7, suatu pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku sumber belajar lainnya, dan bahan habis pakai serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Di sini untuk memanfaatkan beragam sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah diperlukan kerjasama yang kompak antara semua komponen yang ada di dalam suatu sekolah. Selain itu juga dibutuhkan dukungan dari pihak lain dalam sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru. Sebagai pengelola, kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang lebih dari guru-gurunya. Berikut ini fungsi kepala sekolah, yaitu yang pertama sebagai pendidik. Di sini kepala sekolah membimbing guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik mengembangkan staf dan mengikuti perkembangan iptek dan contohnya dalam proses pembelajaran. Kedua, yaitu sebagai manajer. Di sini tugas kepala sekolah mengelola sekolah mulai dari perencanaan program kerja sekolah atau mengelola dan mendayagunakan sumber daya manusia atau sarana prasarana yang ada. Yang ketiga, sebagai administrator. Di sini tugas kepala sekolah mengatur sistem administrasi yang ada di sekolah. Yang keempat, sebagai supervisor. Di sini kepala sekolah membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Dan yang kelima, ada inovator. Dalam hal ini, kepala sekolah mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, diharapkan agar memberikan keleluasan kepada guru agar dapat mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang keenam, sebagai motivator, yaitu di sini tugas kepala sekolah menyemangati dan membesarkan hati guru, pegawai, siswa, dan wali murid agar bekerja dan mendukung tercapainya tujuan sekolah yang baik dan efisien. Selanjutnya, tanggung jawab media dan sumber belajar bukanlah semata-mata hanya guru saja, melainkan memerlukan dukungan kepala sekolah dan staf administrasi atau tata usaha sekolah. Melalui ajang kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah yang atau disebut dengan K3S, kepala sekolah bertugas untuk menyebarluaskan berbagai penggunaan metode tertentu dalam pembelajaran kepada guru-guru lain di sekolah, bahkan kepada guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah lain. Dalam pasal ke-17 Standar Nasional Pendidikan juga disebutkan bahwa suatu satuan pendidik hendaknya mempunyai hubungan yang baik, paling tidak dengan masyarakat lingkungan, sosial, lokal, tempat sekolah tersebut yang ada, dan akan sangat baik bila juga mempunyai jaringan dengan masyarakat tingkat nasional yang lebih luas lagi. Sekarang kita masuk dalam pertimbangan dalam pemanfaatan media oleh sekolah. Untuk membantu pihak sekolah dalam mempertimbangkan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran model action yang terdiri dari 7 aspek, antara lain yang pertama ada A, yaitu akses atau akses. Artinya media yang disediakan sekolah untuk keperluan pendidikan dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan peserta didik. Media itu biasanya berupa paket DVD mencakup audio visual yang pastinya sangat bermanfaat guna menjamin kelangsungan proses belajar mengajar. Yang kedua ada cost atau biaya. Artinya media yang akan dipilih itu dapat digunakan sekolah untuk biaya yang dapat dijangkau oleh sekolah, yang pastinya di sini biaya relatif murah dan dapat dijangkau sekolah dan tidak membebani sekolah untuk mempersiapkannya. Yang ketiga ada teaching atau mampu membelajarkan. Artinya, apakah media yang akan digunakan sekolah dapat menjadikan pembelajaran mudah dimengerti oleh peserta didik. Di sini bahan ajar yang digunakan kita sebagai peserta didik pastinya mudah dimengerti oleh siswa dan tidak memberatkan. Jadi kita pilih sesuai target siswa seperti tingkatannya ya. Dan yang keempat ada interactivity dan friendly atau interaksi dan interaktif dan ramah. Artinya media yang akan dipilih akan memudahkan memunculkan komunikasi yang dipahami oleh peserta didik dan memunculkan interaktivitas sehingga siswa dapat terlihat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kita gunakan dapat digunakan sebagai contohnya permainan yang memotivasi anak atau membuat ice breaking yang bermanfaat yang mencakup dengan materi yang kita berikan. Yang kelima ada organisational issue.
masalah organisasi sekolah. Artinya, dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisasi ini harus mendapat dukungan dari semua pihak sekolah. Nah, di sini dalam pemilihannya yang pastinya sudah dalam konteks belajar sehingga pastinya disetujui semua peserta didik yang ada di sekolah maupun tenaga pendidik lainnya. Yang keenam, ada novelty atau kebaruan. Artinya, media yang dipilih memiliki nilai yang baik sehingga dapat terus-menerus digunakan dan memiliki nilai kebaruan dan membuat peserta didik terus tertarik menggunakannya. Dalam proses ini, media yang kita pilih pastinya tidak mudah rusak dan dapat terus-menerus digunakan sehingga dapat dimanfaatkan secara lama dan bisa memotivasi terus anak untuk dapat menggunakannya sehingga anak tidak mudah jenuh menggunakannya. Yang ketujuh, ada speed, kecepatan. Artinya seberapa cepat sebuah pesan dari suatu media dapat direvisi dana, apakah perubahannya mudah dilakukan atau sulit dan membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang modul 2 dalam media berbasis komputer. Sampai ketemu lagi dengan saya Sinarita Kurnia Andini di pembelajaran lainnya. Terima kasih semuanya.